Ya, selamat datang di video saya kali ini. Ya, perkenalkan nama saya Meli Sujarto. Saya mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara yang mengambil program studi Teknik Informatika. Dan di video kali ini saya akan membahas metode kompresi data. Uh, Materi ini adalah bagian dari materi dari matkul Sistem Multimedia di Universitas Dian Nusantara. Oke, baik, kita masuk ke materinya. Ya, masuk ke pengertiannya dahulu. Metode konversi data ini berbackground atau berlatar belakang karena dari penggunaan teknologi multimedia yang paling terasa manfaatnya adalah dengan diciptakannya perpustakaan digital. Dan saat ini itu banyak lembaga yang melakukan konversi data sebagai arsip ke dalam bentuk digital. Dan teknik pemampatan data baik video, gambar ataupun audio biasanya disebut dengan istilah kompresi. Dan kompresi ini berguna atau fungsi utamanya yaitu sebagai proses untuk menghasilkan output file yang lebih kecil gitu, atau istilah simpelnya memperkecil ukuran sebuah file. Dan di sini ada gambaran skema dari kompresi data pada umumnya, mulai dari input atau data yang dikirim melalui proses encoder ya atau compression. Kemudian dia akan dikirim ke storage atau networks, kemudian dibalikan menjadi decoder melalui decoder untuk decompression, akhirnya menghasilkan output atau data yang lebih kecil gitu. Kurang lebih seperti itu latar belakang dan pengertian dari kompresi data. Ya, pada pembahasan kali ini kita akan membahas adalah jenis-jenis kompresi data dan juga algoritma yang biasa dipakai oleh kompresi data. Ya, jenis-jenis kompresi data itu dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu dictionary based dan juga statistical based. Nah, saat ini kita masuki ke dictionary based. Dictionary based ini bekerja sebagai pengganti kelompok simbol. Dictionary based ini bekerja dengan melakukan penggantian kelompok simbol dalam data menjadi kode-kode dengan panjang yang tertentu gitu, yang telah ditentukan sesuai kebutuhan. Dengan asumsi kode-kode tersebut secara umum biasanya lebih pendek dari kelompok simbol yang digantikan. Nah, ini contohnya ada Lempel Shift Welch. Ini contoh dari jenis kompresi data dictionary based. Kemudian kita akan bahas untuk ke statistical base. Statistical base ini prosesnya adalah melakukan kompresi dengan pendekatan yang berbeda. Nah, di sini bisa diketahui perbedaannya dari dictionary base itu adalah langsung mengganti kelompok simbol menjadi kode-kode dengan panjang tertentu. Nah, di sini statistical base itu melakukan kompresi dengan mengencode simbol-simbol ya di sini ya satu persatu gitu. Kalau ini secara keseluruhan, ini satu persatu. Panjang dari kode output akan bervariasi tergantung dari frekuensi pemunculan simbolnya. Contohnya itu ada movement coding dan arithmetic coding. Nah, algoritma yang biasa dipakai di kompresi data. Nah, saat ini akan dibahas adalah algoritma dari Shannon-Fano dan algoritma Huffman coding. Nah, kali ini membahas tentang algoritma Shannon-Fano. Algoritma Shannon-Fano ini dikembangkan oleh dua orang yang bernama Shannon dan Fano, itu di MIT. Nah, nama lokasinya. Kemudian langkah-langkah encoding algoritma ini adalah yang pertama,
simbol diurutkan berdasarkan frekuensi. Kemudian secara rekursif membagi simbol menjadi 2 bagian, masing-masing dengan jumlah yang sama sampai semua bagian hanya berisi 1 simbol. Nah, kemudian dari algoritma Huffman coding, tentunya ini diperkenalkan sesuai dengan istilahnya ya, atau nama algoritmanya oleh Huffman pada tahun 1952. Algoritma ini merupakan salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk melakukan kompresi data, sehingga ukurannya tentunya menjadi lebih kecil atau lebih rendah. Algoritma ini menggunakan prinsip pengkodean mirip dengan kode Morse yang biasa kita pelajari di waktu pramuka ya. Tiap karakter di sini dikodekan dengan rangkaian beberapa bit. Kemudian karakter yang sering muncul ini dikodekan dengan rangkaian bit yang pendek, dan karakter yang jarang dimunculkan atau dikodekan dengan rangkaian bit yang lebih panjang. Ya, kurang lebih seperti itu pembahasan dari materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.